Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'alana minal mu'minin wal muttaqin haqqan wa yatamassana fi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'una ma 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah sekalian, seorang tabi'in besar, Imam Sufyan As-Tsauri, ini seorang tabi'in, murid dari sahabat. Sangat banyak pesan-pesan beliau telah mengajari kita banyak nasihat. Karena tabi'in itu masih termasuk golongan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yakni pada zaman Rasulullah. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah Nabi, yakni para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, namanya tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini disebut dengan salafus soleh, terdahulu yang soleh. Satu di antara generasi yang mulia ini namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau memberikan nasihat, inni akhafu ilallah, sungguh sesuatu yang paling saya takuti di hadapan Allah. Kata Sufyan, saya paling takut itu ayyakhruju imanina, keluar iman kami, menjelang qabla mautina, sebelum kematian kami. Jadi Sufyan, beliau mengkhawatirkan tingkat tinggi, Pak. Paling takut beliau menjelang kematian, kata beliau, lalu dicabut iman. Beliau tidak terlalu takut dengan seandainya ada gempa bumi, Pak. Beliau tidak sedahsyat. Kalau ada penyakit tahun, penyakit yang merajalela, tidak seberapa rasa takutnya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi beliau paling takut jika menjelang kematian lalu dicabut iman beliau. Nah, kita semua ini, Pak, ambil nasihat dari sini. Kita semua dikhawatirkan sebelum datang malakul maut yang ada yang tercabut imannya. Dan itu musibah di atas musibah, jemaah sekalian. Jika berpisah kita dengan dunia ini dalam keadaan kehilangan yang paling besar, itu kehilangan iman. Dan salah satu nikmat yang sangat besar jika sebelum kematian itu, sebelum meninggal, Pak, mungkin 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan sebelum meninggal, Allah berikan, Pak, rasa manis dalam hidupnya. Apa itu rasa manis? Kenikmatan dan manis beribadah kepada Allah, merasakan manisnya keimanan, ya. Jadi dia mendapatkan manisnya ketaatan, manisnya doa, manisnya qiyamul lail, manisnya tahajud, lezatnya puasa Senin Kamis, bahagianya sedekah,
lezatnya baca Quran, nikmatnya menjaga niat, bahagianya di saat menjaga wudu. Setiap azan sudah ada wudunya, setiap hari ada kenikmatannya membaca Al-Quran. Nah, ini yang kita mau jaga, Pak, bagaimana supaya sebelum kematian dikasih nikmat semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana di saat kita meninggal, Pak, waspadai jangan mati dalam keadaan hilang iman. Hilang iman. Mudah-mudahan, Pak, jamaah hikmah semuanya, yang saya yakin, Pak, detik-detik kematian kita ini tidak pernah tahu. Kapan malakul maut itu tiba, kita tidak pernah tahu. Yang jelas kita sedang berjalan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah sampai ini sekarang, Pak, 40 tahun, ada 50, ada 60, bahkan ada 70, Pak. Itu artinya 70 tahun makin berjalan menemui Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat pasti final dan berhenti. Insyaallah kita sudah sempurna persiapan kita, Pak, ya? Insyaallah sudah sempurna persiapan kita. Ya, saya sementara ini menulis lanjutan buku ini dengan tamasya ke negeri akhirat. Bagaimana itu jalan-jalan, mati itu seperti tamasya, rekreasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak takut pada kematiannya, tapi takut jangan-jangan tidak membawa bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu poin pertama. Poin kedua, ya, kita masuk di materi pembahasan di buku yang saya sudah tulis itu tentang panduan penyelenggaraan jenazah. Bab pertamanya ilmu sebelum kematian. Bagaimana supaya ada ilmu sebelum kematian? Ilmu di saat sakit, ilmu mendatangi orang sakit, kemudian ya pesan-pesan orang sebelum sakit, Pak, namanya wasiat. Jadi bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu, Pak, sebaiknya sudah berwasiat. 40 tahun ke atas sudah ada wasiat, seharusnya sudah tertulis itu wasiat. Ada dua wasiat, ada wasiat menyangkut tentang harta, ada wasiat bukan materi tapi akidah, ibadah, akhlak. Dan itu asli wasiat. Dulu para nabi dan rasul, Pak, wasiatnya itu adalah wasiat bukan harta, tapi seluruh nabi dan rasul itu, Pak, wasiatnya akidah, ibadah, akhlak. Contoh misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim, Yakub memberikan wasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Inna Allah astafa lakumuddin, Allah telah memilihkan agama bagimu, nak. Jangan engkau lagi memilih agama yang lain kecuali Islam. Itu wasiat.